Di video berikut saya akan menjelaskan modul-modul yang ada dalam aplikasi sistem akuntansi perusahaan dagang terbaru, di mana sudah mendapatkan pembaruan yang sangat jelas ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya atau teman-teman sudah menggunakan sebelumnya, di sini laporannya sudah sangat banyak dan sudah banyak tambahan-tambahan yang akan membantu teman-teman dalam melakukan pembukuan dan menganalisa keuangan usaha teman-teman dalam 1 tahun. Jadi kalau dilihat dari menu depannya saja, di sini sudah ditambahkan profil dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas untuk mempermudah teman-teman untuk secara cepat melihat kondisi keuangan pada saat pembukuan terakhir. Ya, ini juga bisa ditutup di sini untuk teman-teman bisa melihat menu lengkap dari aplikasi ini, di mana ini adalah aplikasi yang paling lengkapnya. Dan aplikasi ini bisa dibeli sesuai dengan kebutuhannya, karena di sini ada 5 atau 6 model ya. Jadi ini adalah model yang paling lengkapnya. Di sini dibagi menjadi modul utama dan modul bantuan. Yang dimaksud dengan modul utama adalah modul yang saling berhubungan antara jurnal, laporan, dan setupnya. Sedangkan modul bantuan sama sekali tidak terhubung ke jurnal ataupun laporan, hanya digunakan untuk membantu menghitung, ya. Menghitung, di mana hitungannya bisa dipakai untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Dan pengisiannya tetap harus perlu pemahaman akuntansi. Dan di sini jurnalnya sudah dibagi menjadi 5 yang tidak ada jurnalnya atau dihilangkan adalah jurnal penutup, karena sistemnya sudah bukan pembukuan manual lagi, sehingga sebenarnya tidak diperlukan jurnal penutup untuk tahun berikut, karena tahun berikutnya tinggal mengganti filenya dan diisi dengan transaksi tahun yang berjalan. Oke, saya akan mulai menjelaskan. Kalau untuk penggunaan bisa diklik nanti di cara penggunaannya untuk masing-masing modulnya. Jadi di sini ada menu setup data perusahaan, di mana di sini diisikan tahun ya, ini tahun pembukuan dan mulai Januari. Isi data perusahaan, ya ini namanya yang dibutuhkan untuk sebagai judul laporan. Kemudian legalitas dan rekening ini opsional. Kemudian data wajib pajak jika diperlukan lampiran di sini untuk kebutuhan pelaporan pajak. Ya, jadi di sini ada form 8A, jadi akan muncul datanya di sini secara otomatis, sehingga nanti bisa langsung dicetak dan dilampirkan. Apakah itu dilampirkan secara online ya, untuk laporan online ataupun secara manual. Setelah itu ada data kode akun, ini adalah data setup utama, di mana di sini teman-teman bisa mengisikan nomor kode akunnya, kemudian bisa mengisikan namanya. Kemudian di sini ada kolom saldo awal. Jadi saldo awal itu saldo per tanggal 31 Desember pukul 24 atau per tanggal 1 Januari pukul 00. Saldo akhir akan rekap otomatis. Ini adalah anggaran tahun berjalan jika teman-teman ingin atau punya proyeksi, ingin dibandingkan dengan yang berjalan bagaimana, ini bisa diisikan di sini. Setelah itu ada lajur saldo. Jadi lajur saldo itu untuk merekap nominal penjumlahan dari masing-masing transaksi itu ke kolom debit atau ke kolom kredit. Kemudian ini lajur laporan neraca dan laba ruginya ada di bagian apa. Kemudian ini format laporan neraca, ini adalah subkategori dari lajur laporan ini. Ya. Jadi ini aset, ini masuknya aset lancar. Karena tujuannya adalah nanti untuk membagi akun-akun ini ke dalam akun-akun neraca ataupun laba rugi yang bersesuaian. Setelah itu di sini ada akun laba rugi. Laba rugi di sini hanya satu ya, dimana di sini nanti dibagi ada pendapatan, ada harga pokok, kemudian ada pengeluaran. Kemudian ada kolom analisa. Kolom analisa ini tujuannya untuk mengelompokkan dari masing-masing akun ini transaksinya ke dalam laporan analisa. Jadi di sini ada analisa vertikal ataupun horizontal ataupun rasio ya. Jadi itu dasarnya adalah dari bagian kode akun ini.
Kemudian ada pajak. Jadi pajak tadi yang form 8A itu rekapnya berdasarkan akun yang dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori akun pajak ini. Ya, jadi rekap di bagian form 8A ini, ya, perusahaan dagang, ini nanti akan berdasarkan dari kategori yang diset di kode akun ini. Setelah itu ada laporan 2. Jadi di sini teman-teman bisa membuat, bisa menyajikan laporan itu dalam 2 bentuk, ya, dengan akun yang berbeda, misalnya untuk investor ataupun untuk internal ataupun untuk berbeda bahasa. Jadi di sini yang saya contohkan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman mengelompokkannya di sini ya akunnya, nanti kalau misalnya di sini ada yang saya contohkan ini bisa dimunculkan sebelah kiri bahasa Indonesia, sebelah kanan bahasa Inggris dengan nomor akun dan kode akun yang mungkin berbeda. Kemudian di bagian paling kanan ini adalah rekap untuk kontrol ya, kontrol. Jadi teman-teman bisa setelah melakukan setup mengisi transaksi, setup laporan dan kategori, mengkategorikan akun-akunnya, di sini bisa dicek untuk cek secara cepat ya, karena untuk ngecek secara detailnya adalah di masing-masing format neraca, laba rugi dan lain-lain. Kemudian ini kode akun 2. Jadi kode akun 2 ini untuk mengisikan kategori akun 2 yang nanti akan dijadikan sebagai pilihan di kode akun 1 tadi yang ini. Ya, ini berdasarkan list di kode akun 2. Kemudian data pelanggan. Jadi teman-teman bisa mengisikan data pelanggan di sini kalau teman-teman mau memonitor piutang dari pelanggan. Ya, diisikan di sini daftar pelanggan, demikian juga dengan daftar supplier, mengisinya di sini. Setelah itu ada data cabang. Jadi kalau modul yang teman-teman punya fitur cabang, teman-teman bisa mengisikan data cabangnya di sini, di mana nanti bisa dilihat rekap laba rugi ya, hanya laba rugi saja cabang, baik yang satuan di sini ya. Jadi satuan itu teman-teman bisa memilih cabangnya di sini, maupun secara keseluruhan cabang. Ada 20 cabang tadi bisa dimunculkan dibandingkan kolom per kolom. Setelah itu data invoice ini pada dasarnya sama dengan data pelanggan, jadi bisa diisikan di jurnalnya untuk nanti kemudian dimonitor berdasarkan invoice-nya. Kalau pelanggan biasanya pelanggan, karena mungkin satu pelanggan punya lebih dari satu invoice. Mungkin juga purchase order ini untuk supplier, karena mungkin satu supplier punya lebih dari purchase order dan ingin di-track invoice mana atau PO mana yang belum dibayar. Kemudian ini daftar produk dagang ya, jadi bisa diisikan di sini kalau ingin dimonitor penjualannya. Ini bisa diisikan di jurnal dan nominalnya nanti akan direkap secara otomatis kalau diisikan nama produknya. Oke, itu untuk setup. Setelah itu di sini ada 5 jurnal ya. Jurnal umum, kas, penjualan piutang dan pembelian utang serta penyesuaian. Perlu diperhatikan, berbeda dengan perusahaan jasa, di mana seluruh transaksi diisikan di jurnal umum. Di perusahaan dagang ini sudah dibagi dan memang harus diisi sesuai tempatnya. Jadi, kas, penjualan, dan pembelian ini biasanya masuk ke namanya ke jurnal khusus. Ya. Jadi di sini untuk seluruh transaksi kas diisikan di jurnal kas. Ya. Seluruh transaksi kas, apakah itu penjualan, pembelian, atau penerimaan pengeluaran lain-lain yang sifatnya kas di jurnal kas. Ya. Seluruh transaksi penjualan yang sifatnya piutang atau transaksi piutang yang bukan penjualan ya, itu diisikan di jurnal pembelian piutang. Sama halnya dengan jurnal pembelian utang, itu seluruh transaksi yang utang ya. Utangnya diisi di jurnal pembelian utang, tapi pembayarannya cash ya, diisi di jurnal kas ya. Oke, kemudian jurnal umum, untuk apa jurnal umum adalah yang di luar 3 ini, di luar kas, piutang, dan utang, isinya jurnal umum. Sebagai contoh kalau ada transaksi yang misalnya sifatnya non-tunai, non-piutang, non-utang, sebagai misalnya pemilik modal memberikan mobil sebagai bagian dari modal, ya itu masuknya biasanya di jurnal umum. Kemudian ada penyesuaian, ya penyesuaian mungkin teman-teman sudah paham ya. Kemudian jurnal umum di sini bisa diisikan ya sesuai pemahaman akuntansinya. Bisa dilihat di sini kolomnya
tanggal kode urian kode akun, kemudian di sini tadi ada kalau ada cabang, nama produknya, suppliernya, customernya, ya. Kemudian akun laporan 2 ini akan otomatis muncul. Format jurnal umum, jurnal kas ya untuk transaksi kas, kemudian jurnal penjualan piutang, kemudian jurnal pembelian utang, kemudian jurnal penyesuaian. Itu formatnya sama semua ya. Jadi kolom-kolomnya sama, hanya peruntukannya atau pengisiannya yang berbeda. Berbeda dalam artian ya tidak bisa transaksi penjualan piutang maksudnya ke kas ya tidak bisa ya. Jadi formatnya sama tapi pengisiannya berbeda, silahkan disesuaikan dengan pemahaman akuntansinya. Kemudian untuk buku besar, ini buku besar utama, tinggal dipilih kodenya, kemudian tanggal awal dan akhirnya. Mungkin teman-teman akan membutuhkan tanggal awal dan akhir kalau misalnya mau monitor bulanan atau kalau jumlah barisnya lebih dari 1000 karena maksimalnya 1000 baris. Kemudian di sini ada tambahan buku utang ya untuk monitor utang. Kemudian piutang untuk monitor piutang berdasarkan pelanggan ataupun supplier. Jadi dari jurnal ini akan direkap otomatis menjadi seluruh laporan dan analisa yang ada di sini di modul utama ini. Ya. Kita masuk ke laba rugi. Di sini laba rugi format ini sebenarnya sama dengan neraca lajur ya, hanya rekap. Jadi tidak ada yang perlu teman-teman lakukan di sini. Yang teman-teman lakukan hanya di bagian laporan, di mana di sini teman-teman bisa memilih untuk menampilkan atau menampilkan kode akun atau hanya menampilkan nama akunnya saja. Rekap otomatis. Hanya saja pada saat mau ngeprint atau nyetak perlu di hide baris-baris yang kosong agar tidak banyak baris kosong yang muncul. Ya, di hide ya, bukan dihapus ya. Untuk laba rugi di sini ada dua model. Yang membedakan model pertama dan model kedua adalah di laporan HPP-nya saja. Jadi di laporan HPP bisa dilihat kalau yang model 1 itu ada kolom persediaan awal dan kolom persediaan akhir. Yang otomatis nanti isian di sini mungkin akan berbeda juga. Ya, jadi teman-teman harus paham kapan teman-teman. Jadi teman-teman itu mau menggunakan pengisian perhitungan HPP itu menggunakan metode perhitungan HPP yang bagaimana? Ada pembelian, ada persediaan awal, pembelian, kemudian persediaan akhir, atau langsung HPP saja ya. Itu teman-teman yang memutuskan di mana di sini dua-duanya bisa diakomodasi, di mana yang pertama tadi ada persediaan awal dan akhir, model yang kedua itu langsung tidak ada persediaan awal dan akhir, jadi langsung hitungan HPP-nya saja yang muncul. Ya. Untuk laba rugi itu ada laporan laba rugi bulanan ya tadi, kemudian laba rugi 3 bulanan ya per bulan. Kemudian 1 bulan hingga 1 tahun. Jadi kalau perlu setahun langsung di-set di sini Januari hingga Desember. Kalau hanya perlu 1 bulan tinggal di-set Januari di sini dan Januari di sini. Setelah itu ada laporan berdasarkan hari. Jadi laba rugi ini bisa dilihat periodenya berdasarkan hari. Misalnya mau tanggal 1 Januari, mau sampai tanggal 20 Januari ya misalnya. Itu bisa di-set di sini. Kemudian laba rugi YTD, year to date. Jadi di sini kalau teman-teman mau monitor laba rugi di bulan sedang berjalan bisa melihatnya di sini karena di sini nanti akan dibandingkan antara anggaran kalau teman-teman masuk anggarannya, proyeksi, ini angka tahun kemarin ya, kemudian proyeksi yang berdasarkan anggaran dan pencapaiannya per saat ini. Otomatis kalau ini tahun sebelumnya ya sudah tidak bisa lihat lagi YTD-nya kan sudah pasti full 1 tahun. Model 2 tadi sama ya, tampilannya hanya membedakan tadi persediaan awal dan akhir di HPP dalam pencatatan dalam formatnya. Kemudian untuk neraca formatnya ini juga sama ya. Jadi di sini tidak ada yang perlu dilakukan karena semuanya sudah direkap seperti di neraca saldo. Kemudian di sini laporan bisa dilihat laporan bulanan, kemudian 3 bulanan ya. Kemudian 1 sampai 12 bulan ya. Jadi 1 tahun tinggal dipilih Januari Desember. Kemudian ini format yang kanan dan kiri dan kanan ya. Aset di kiri, liabilitas dan ekuitas di kanan. Setelah itu ada neraca YTD, year to date. Itu untuk neraca. Laba rugi dan neraca ini formatnya sama. Jadi tidak ada yang namanya melakukan setup akun di format. Tapi kalau untuk arus kas dan ekuitas itu kita harus set akunnya, kita harus pilih akunnya di sini. Ya, jadi harus dipilih akun yang sesuai dan ditempatkan sesuai posisinya, apakah di bagian arus kas masuk atau keluar dan seterusnya. Setelah itu nanti bulanannya akan sama, mereka otomatis berdasarkan setup tadi ya.
Itu sama, ada bulanan, 3 bulanan, 1 sampai 12 bulan, setahun, dan ada yang harian. Ada dua metode di sini, metode langsung dan tidak langsung. Hanya saja untuk metode tidak langsung, itu hanya ada laporan tahunan saja, tidak ada laporan bulanan. Ekuitas juga sama, diisikan di sini, ya. Kode akunnya dipilih dan diisikan di sini. Berarti nanti bisa dilihat ekuitas bulanannya dan ekuitas dalam waktu 1 tahun, ya. Tidak bisa di-set per bulan, tapi langsung 1 tahun. Kemudian tadi untuk cabang sudah sempat disinggung sedikit, jadi kalau teman-teman ini monitor cabang, bisa dilihat, bisa dipilih cabangnya dan dilihat laba rugi 1 sampai 12 bulannya. Kemudian juga bisa dilihat komparatif seluruh cabangnya, jadi bisa dibandingkan cabang 1 hingga cabang 20. Kemudian form pajak, ini rekap otomatis. Kemudian form UMKM, di sini bisa diisikan kalau angka persentasenya berbeda, dia akan merekap dari Januari sampai Desember juga secara otomatis. Laporan lain di sini rekap invoice, ya, ini invoice dan PO yang belum dibayar, ya. Kalau sudah dibayar otomatis tidak akan muncul, dan kalau sama sekali tidak ada piutang utang juga tidak akan muncul. Kemudian di sini pajak final dan pajak non final, ini untuk melihat atau merekap lebih atau kurang bayar pajak yang memang pajaknya itu bisa bisa saling subsidi, bukan subsidi, jadi bisa seperti PPN masukan dan keluaran, itu bisa saling mengurangkan sehingga bisa ketahuan ini lebih bayar atau kurang bayar. Setelah itu untuk analisa, di sini ada dashboard, ya. Di sini dashboard ini rekap secara keseluruhan. Kemudian ada analisa vertikal, ya. Ada analisa horizontal, ya, untuk analisa horizontal. Kemudian ada analisa rasio bentuk tabel dan ada analisa rasio yang bentuk grafik. Setelah itu ini akun 2. Akun 2 itu bisa ditampilkan akun 2-nya saja, ya. Jadi sebagai contoh ini bahasa Inggris, jadi ditampilkan dalam bentuk bahasa Inggrisnya saja. Kemudian bisa yang berpasangan atau berdampingan. Jadi seperti sini sebelah kiri bahasa Indonesia, sebelah kanan bahasa Inggris. Ya, dua model tadi ini sama, perbedaan model lebih ke ada persediaan awal dan akhir, dan ada yang langsung HPP-nya. Di sini juga sama, lengkap, neraca akun 2, ya, ini bahasa Inggris, ya. Kemudian neraca akun 1 dan 2 yang berbanding kiri dan kanan. Arus kas sama, ya, kiri dan kanan. Ini yang bahasa Inggrisnya saja, ini yang kiri bahasa Indonesia, kanan bahasa Inggris, ya. Sekali lagi ini bahasa kanan tidak harus bahasa Inggris, bisa diisi juga dengan akun-akun yang mungkin berbeda, karena tadi untuk kebutuhan laporan ke investor atau laporan internal. Itu untuk penjelasan dari modul utama yang ada di aplikasi sistem akuntansi perusahaan dagang terbaru ini, ya. Ini kalau untuk menampilkan lagi, menutup tinggal diklik yang ini.